Kali ini kita akan membuat player kita menambahkan peluru. Maka kita perlu menambahkan objek baru. Klik kanan, insert new object, kita cari sprite, kita beri nama peluru, dan kita klik insert, kemudian klik pada layout, kemudian kita gambar pelurunya. Kita buat bentuk kotak, kemudian kita buat ukurannya sesuai. Kita klik lock pada bidang transparan, kemudian kita ubah ukurannya, lebarnya 20. Kita klik OK, kita tutup. Jika kita jalankan, objek peluru kita belum bergerak, maka kita perlu tambahkan behavior, add behavior. Kita cari pada kategori movement, kita pilih bullet, kita klik add. Jika kita jalankan, maka peluru akan bergerak. Kemudian kita perlu menambahkan objek lain. Klik kanan, insert objek, kita cari input, keyboard, kemudian kita insert, kemudian kita pindah ke tab event sheet. Di sini kita akan menambahkan event baru. Klik event, terus kita klik keyboard, kita klik next, kemudian kita pilih on key press, klik next, kemudian kita tentukan tombol apa yang akan kita tekan. Kita misalnya kita pakai spasi, klik OK, kemudian done. Kemudian ketika tombol spasi ditekan, maka kita perlu membuatkan action. Kita pilih sprite jagoan, terus kita pilih next, kita cari pada kategori miscellaneous, kita pilih spawn another object, kita pilih klik next. Pada objek kita pilihkan objek peluru, kemudian kita OK, kita klik done. Lalu kita jalankan, kita tekan spasi, maka peluru akan ditembakkan. Di sini ketika keyboard ditekan, maka jagoan akan spawn, akan membuat sebuah objek peluru di layer 0 dan image point 0. Di sini jika kita lihat, ketika kita menembakkan peluru, dia muncul di tengah-tengah dari player kita. Yang kita harapkan munculnya adalah di ujung selongsong dari tank ini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita atur
tutup. Di sini jika kita lihat event sheet kita klik 2 kali. Di sini ada image point, di sini dengan nilai 0. Nah, kita akan ubah ini. Klik cancel dulu. Kita pindah ke layout. Kemudian kita klik 2 kali pada layar jagoan kita. Kita pilih sini edit image point. Nah, image point namanya origin itu nomornya 0, indeksnya 0, posisinya di tengah-tengah yaitu 25, X nya 25, Y nya 25. Maka kita perlu menambahkan image point baru. Klik kanan pada image point, add new image point, kemudian kita klik 2 kali. Kita ubah namanya jadi peluru. Enter. Dengan nomor 1 kita ubah posisinya. Kita klik di sini di depan selongsong, itu X55 dan 25. Dari sini kita lihat, kita pindah ke buka event sheet, kita klik 2 kali, kita ubah di sini image point-nya 1, ataupun bisa kita beri nama sesuai dengan image point yang kita beri nama tadi. Kemudian kita klik down. Jika kita jalankan, kita klik spasi, maka akan muncul pelurunya di depan dari tank tersebut. Nah, kita boleh juga mengatur image point peluru. Kita bisa klik 2 kali peluru di projector. Kita bisa mengatur origin dari peluru ini, kita bisa atur posisinya, misalnya di sini. Kita tutup, kita jalankan. Dia akan munculnya sesuai image point yang kita tentukan. Kita pindah ke layout. Ini bisa kita letakkan di luar layout. Kemudian kita perlu menambahkan behavior yang lain pada peluru. Kita behavior, kita klik, kita tambahkan behavior pada kategori general. Kita pilih destroy outside layout, kita klik add, kita tutup. Fungsi dari destroy layout ini adalah agar ketika peluru keluar dari layout ini, maka peluru akan otomatis lenyap, akan otomatis hilang atau hancur. Jadi layout itu kalau kita zoom out, layout itu adalah batasannya ini. Jadi jika dia keluar dari layout, jika peluru keluar dari layout, maka peluru akan otomatis hancur. Kita untuk pertama kali dijalankan, kita letakkan di luar dari layout. Maka coba kita tes pelurunya, kita gunakan debug. Di sini kalau kita lihat peluru
jumlahnya masih kosong. Jika kita tembakkan, klik sini, peluru 1, kemudian 0. Jadi jika pelurunya keluar dari layout, maka pelurunya akan otomatis hancur. Jadi bagus untuk menghemat memori. Kita tembakkan pelurunya, dia akan otomatis kan hilang. Pelurunya akan dibuat terus, kemudian ketika keluar dari lewat, otomatis pelurunya akan hilang. Kemudian kita akan membuat musuh. Kita bisa melakukan duplikasi musuh jika bentuknya sama dengan jagoan kita. Kita hanya mengganti warnanya saja. Kita pada project bar, pada jagoan, kita klik kanan, kita pilih clone, kemudian muncul objek sprite baru namanya jagoan 2. Kita ganti namanya menjadi musuh. Pada musuh ini kita perlu menghapuskan behaviornya yang 8 direction. Kita hapus dengan tombol delete. Atau kita klik kanan, delete, agar tidak backdrop dengan kontrol dari player. Musuh kita bisa langsung drag ke sini. Kita sekarang akan mengganti warna dari musuh ini. Kita klik 2 kali dan musuh, kemudian kita pilih fill, kita ganti warna merah. Kemudian kita tutup, kita letakkan di sini. Sekarang kita akan membuat ketika peluru mengenai musuh, maka musuh akan hancur. Kita bisa melakukan klik, terus tekan tombol kontrol, terus kita tarik untuk melakukan duplikasi dari objek. Tekan kontrol, tarik, kemudian kita pindah ke event sheet, kita tambahkan event baru. Di sini kita pilih peluru, kita pilih next, kita cari on collision with another object, kemudian kita pilih next, kita pilih objeknya adalah musuh, tekan OK, lalu done. Kemudian ketika peluru mengenai musuh, maka kita tambahkan action, pilih musuh, pilih next, kita cari pada kategori miscellaneous, kita pilih destroy, kemudian kita klik next, kemudian kita coba jalankan. Ketika peluru ditembakkan mengenai musuh, maka musuh akan hilang.
Dan jika kita ubah seperti ini, misalnya kita jalankan, kita tembak, maka semua yang dilalui peluru, semua musuh yang dilalui peluru akan hancur. Kita bisa ubah musuhnya hancur, dan kita pilih peluru, kita tambahkan action baru, kita pilih peluru, dan pilih next. Kita cari kategori miscellaneous, kita pilih destroy, kita pilih next. Lalu kita jalankan, tambahkan, musuh dan peluru akan hancur ketika bersentuhan. Kemudian kita bisa menambahkan objek baru sebagai ledakan. Ketika peluru mengenai musuh, maka muncul ledakan pada musuh. Maka kita perlu menambahkan objek baru. Klik kanan insert object, pilih sprite, kemudian kita kasih nama ledakan, kita klik insert, kemudian klik pada layout, kita buat bentuk dari ledakan. Dan ketika selesai, kita tutup. Ukurannya terlalu besar, kita coba kita ubah 100. Oke. Kemudian kita letakkan di luar layout. Kemudian kita pindah ketika peluru mengenai musuh sebelum dia destroy, kita munculkan musuh, kita pilih musuh, kemudian next, pada kategori miscellaneous kita pilih spawn on another object, kemudian pilih next, kita pilih ledakan, dan oke, dan pilih dan. Jika kita jalankan, maka ketika peluru mengenai musuh akan muncul objek ledakan. Sekarang kita akan membuat ledakan ketika muncul, maka akan menghilang secara perlahan. Kita perlu tambahkan pada objek ledakan, kita tambahkan behavior, add behavior, kita cari behavior VAD, dan kita klik add, dan kita tutup, kita jalankan, kita tambah.